Perkenalkan, nama saya Felicia Septiana Gunawan. NIM 17055520304. Saya berkuliah di Universitas Tinggi Bank Unisban Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kertas kerja audit C1 dan penyelesaian kertas kerja audit D1. Di mana kertas kerja audit C1 membahas tentang persediaan barang dan kertas kerja audit D1 menjelaskan tentang asuransi dibayar di muka dan menghitung beban asuransi pada perusahaan PT Dana Adi Werna. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Lalu yang pertama selanjutnya kita akan mengisi jenis persediaan. Di PT Dana Adi Werna terdapat 5 jenis persediaan, yaitu ada lemon, ada hand cream, ada essence, ada moisturizing, dan ada simple. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah box. Jumlah box itu didapat dari hasil observasi stok opnam pada perusahaan. Nah, untuk yang lemon itu ada 350 box, dan untuk cream ada 560 box, untuk essence ada 450 box, untuk moisturizing ada 425 box, dan untuk skincare ada 450 box. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah botol. Jumlah botol itu didapat dari jumlah box dikalikan dengan per boxnya berisi 25 botol. Jadi langsung aja untuk yang lemon itu kan ada 350 box, sedangkan per boxnya itu berisi 25 botol. Jadi jumlah hasil jumlah botol sama dengan 350 dikalikan dengan 25 botol, yaitu ketemunya 8.750 botol. Untuk yang hand cream sama 560 box dikalikan dengan 25 botol, karena satu boxnya berisi 25 botol, jadi hasilnya adalah 14.000. Untuk yang essence, jumlah boxnya 450 box dikalikan dengan 20 botol, dikarenakan satu boxnya berisi 20 botol, jumlahnya yaitu 9.000 botol. Untuk selanjutnya moisturizing 425 box dikalikan dengan 15 botol, karena per boxnya berisi 15 botol. Nah, jumlahnya 425 dikalikan dengan 15 yaitu 6.374. Untuk yang terakhir skincare itu 450 box dikalikan dengan 20 botol, karena per boxnya berisi 20 botol. Nah, untuk jumlahnya 450 dikalikan 20 yaitu 9.000. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jumlah ons. Jumlah ons didapat dari jumlah botol dikalikan per botolnya, banyak isi per botolnya. Langsung aja untuk lemon, karena jumlah botolnya 8.750. Nah, di catatan soal itu ada satu botolnya berisi 2 ons. Langsung aja kita kalikan 8.750 dikalikan 2 ons, ketemunya 17.500. Untuk yang hand cream itu 14.000 dikalikan dengan 5 ons, karena satu botolnya berisi 5 ons. Nah, untuk jumlahnya 14.000 dikalikan 5 yaitu ketemu 70.000. Nah, untuk yang essence jumlah botolnya 9.000 dikalikan dengan 5 ons, jadi totalnya 45.000 ons. Untuk yang moisturizing juga sama, 6.374 botol dikalikan dengan 2 ons, karena satu botolnya berisi 2 ons, yaitu jumlahnya 12.750. Untuk yang terakhir skincare ada 9.000 botol dikalikan dengan 6 ons, karena satu botolnya berisi 6 ons. 9.000 dikalikan 6 yaitu ketemu 54.000 ons. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga pokok per unit. Nah, untuk mengisi kolom kita akan menghitung dulu untuk mencari harga pokok per unitnya. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang dipakai adalah hasil dari persediaan yang masih ada di gudang. Lalu langsung aja, yang pertama untuk lemon dengan kode A601 pada voucher pembelian persediaan selama tahun 2011 untuk tanggal 25 Desember 2011 itu membeli 200 box dengan harga pokoknya 294.375 per box. Nah, ini kita kali
ada 100 box dengan harga pokok per boxnya Rp225.455 dan kita jumlahkan, kita kalikan ketemu Rp22.545.500. Nah, untuk yang selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011 PT Atala membeli 50 box karena kita menggunakan metode FIFO dengan hasil persediaannya 350, maka ini akan kita kurangkan dengan 200 box ditambah dengan 100 box dengan sisanya pada tanggal 25 Juni 2011 yaitu 50 box dikalikan dengan harga pokok per boxnya yaitu Rp272.790. Nah, kita kalikan ketemu Rp13.639.500. Nah, untuk selanjutnya kita akan jumlahkan ini semua, kita jumlahkan ketemu Rp95.060.000. Nah, untuk mencari harga pokok per unitnya total, untuk mencari harga pokok per unit itu total harga pokoknya kita bagi dengan jumlah ons. Langsung aja 95.060.000 dibagi dengan 17.500 ketemu harga pokok per unitnya yaitu 5.432. Nah, untuk karena metode FIFO kita akan bandingkan dengan NRV yaitu Net Realizable Value. Nah, karena harga pokoknya lebih kecil daripada NRV, maka kita akan masukkan ke kolom harga pokok per unitnya yang lebih kecil. Jadi kita akan masukkan Rp55.432. Selanjutnya kita akan lanjut ke jenis persediaan yang kedua yaitu handprint dengan kode B701. Nah, pada voucher pembelian persediaan selama tahun 2011 pada tanggal 25 Desember 2011 PT Ariel Patrisal membeli 160 box dengan harga pokoknya Rp1.225.000 per box dan tanggal 25 bulan 6 2011 PT Salsabila membeli 150 box dengan harga pokoknya per boxnya Rp1.225.350. Nah, untuk tanggal 25 bulan 3 2011 PT Fatura membeli 250 box dikalikan dengan Rp1.246.070 karena menggunakan metode FIFO kita akan pada tanggal 25 Maret itu sisanya pada jumlah persediaan di gudang. Nah, setelah itu kita kalikan 160 dikalikan dengan harga pokok per boxnya ketemu 196 juta. Nah, untuk tanggal 25 sama 150 box dikalikan dengan harga pokoknya per box ketemu Rp183.802.500. Dan untuk tanggal 25 nya 25 Maret sama kita kalikan 250 box dikalikan dengan harga pokoknya ketemu Rp311.517.500. Selanjutnya untuk mencari total harga pokoknya kita jumlahkan 196 juta ditambah Rp183.802.500 ditambah Rp311.517.500. Kita jumlahkan ketemu Rp691.320.000. Nah, untuk mencari harga pokok per unitnya total harga pokok dibagi dengan jumlah ons. Langsung saja kita hitung Rp691.320.000 dibagi dengan jumlah ons pada handcream yaitu Rp70.000. Untuk harga pokok per unitnya ketemu Rp9.876. Nah, sebelum kita masukkan ke kolom harga pokok per unit, kita bandingkan dengan NRV dari handcream. Untuk NRV nya itu 9.800 per ons. Karena ini lebih besar daripada NRV, maka yang dimasukkan ke dalam kolom harga pokok per unit itu adalah NRV nya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jenis persediaan Essence dengan kode C802. Pada voucher pembelian persediaan selama tahun 2011 itu pada tanggal 25 Agustus 2011 PT Ampulah membeli 300 box dengan harga pokoknya Rp864.200. Nah, di tanggal 25 Juni 2011 membeli 150 box dikali Rp1.678.940. Saya tekankan lagi
karena ini menggunakan metode FIFO, maka kita pakai dengan jumlah persediaan terakhir yang ada di gudang. Nah, selanjutnya kita akan kalikan 300 box dikalikan dengan harga pokok per boxnya, yaitu ketemu 259.250.000. Untuk yang tanggal 25 Juni 150 box dikalikan dengan harga pokok per boxnya Rp1.678.940, ketemu hasilnya Rp251.841.000. Nah, untuk total harga pokoknya kita jumlahkan pada tanggal 25 Agustus dan 25 Juni kita jumlahkan, ketemu Rp511.101.000. Nah, untuk mencari harga pokok per unitnya, jumlah total harga pokoknya dibagikan dengan jumlah total, itu langsung aja 511.101.000 dibagi dengan jumlah botol pada essence, itu totalnya 9.000, ketemu harga pokok per unitnya Rp56.789. Sebelum kita masukkan ke kolom harga pokok per unit, kita jangan lupa kita bandingkan dengan energinya, karena harga pokok per unitnya lebih besar daripada energi, maka kita akan masukkan nilai energinya ke kolom harga pokok per unit. Selanjutnya kita akan lanjut ke jenis persediaan yang keempat, yaitu moisturizing dengan kode D905. Kita lihat dari voucher pembelian persediaan selama tahun 2011 pada tanggal 25 Agustus 2011, itu PT Anula membeli 150 box dengan harga pokok boxnya Rp861.700. Nah, di tanggal 25 Juni 2011 PT Salsabila membeli 150 box dengan harga pokoknya Rp795.335. Dan di tanggal 25 Maret 2011 PT Patua membeli 300 box karena menggunakan metode FIFO, maka sisanya yaitu 125 box dikalikan dengan harga pokoknya Rp793.905. Nah, kita kalikan langsung saja, 150 box dikalikan dengan Rp851.700, ketemu Rp120.755.000. Di tanggal 25 Juni 150 dikalikan harga pokok per boxnya, ketemu Rp199.300.250. Di tanggal 25 Maret 2011 125 box dikalikan dengan harga pokok per boxnya, ketemu Rp99.238.125. Selanjutnya kita akan jumlahkan untuk menemukan total harga pokoknya, yaitu Rp346.293.375. Nah, untuk menentukan harga pokok per unitnya, total harga pokok dibagikan dengan jumlah botolnya, yaitu Rp346.293.375 dibagi dengan, ini salah ya, dibagikan dengan 6.375 botol, ketemu harga pokok per unitnya Rp54.321. Karena harga pokoknya lebih kecil daripada energinya, maka kita akan masukkan nilai jumlah harga pokok per unit ke kolom harga pokok per unitnya, kita masukin ke kolomnya. Selanjutnya yang terakhir ada jenis persediaan, yaitu skin tone dengan kode E501. Kita lihat di voucher pembelian persediaan selama tahun 2011, itu pada tanggal 25 Desember tahun 2011 PT Ariel Fatrisal membeli 450 box dengan harga pokok per boxnya Rp640.614. Yang pada tanggal 25 Juni 2011 dan tanggal 25 Juni juga 2011 pada perusahaan PT Atalah dan PT Salsabila itu sebenarnya membeli, karena kita menggunakan metode FIFO,
box. Ketemu harga pokok per unitnya yaitu Rp640.614. Karena ini sama dengan NRV-nya, maka kita akan langsung masukkan ke dalam kolom harga pokok per unit. Setelah kita menghitung pricing test, kita ketemu harga pokok per unitnya, kita masukkan harga pokok per unitnya. Setelah itu kita akan menghitung harga pokok persediaan. Cara menghitung harga pokok persediaan itu harga pokok per unit dikalikan dengan, untuk yang jenis persediaan lemon langsung aja harga pokok per unitnya ketemu 5.432 dikalikan dengan jumlah onsnya. Nah, ketemu 95.060.000. Nah, untuk yang green cream harga pokok per unit 9.800 dikalikan dengan jumlah ons 70.000, ketemu 686 juta. Nah, untuk yang essence sama harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botolnya, karena ini ngitungnya per botol, jadi kita kalikan dengan jumlah botolnya, ketemu 388.890.000. Nah, untuk yang moisturizing juga sama, harga pokok per unit 54.321 rupiah dikalikan dengan jumlah botolnya 6.375, ketemu 346.293.375. Nah, untuk yang terakhir skin tone itu sama, harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah boxnya, karena ngitungnya adalah per box, kita kalikan dengan 450 box, ketemu 288.276.300 rupiah. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya untuk harga pokok persediaan, yaitu 1.404.519.675 rupiah. Dan setelah itu kita jumlahkan untuk harga pokok persediaan per onsnya, kita ketemu 781.060.000, dan untuk per botolnya 735.183.375, dan untuk per boxnya untuk yang sintor ditambahkan 288.276.300 rupiah, ketemu jumlahnya sama dengan harga pokok persediaannya, yaitu 1.804.519.675 rupiah. Nah, setelah itu kita akan jurnalkan, kita akan bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk total persediaan yang dibuat oleh klien itu sebesar 2.465.135.689 rupiah. Nah, untuk persediaan yang dibuat oleh audit, yang dibuat oleh kita, itu jumlahnya, yang dibuat oleh saya itu jumlahnya 1.804.519.675 rupiah. Maka dari itu kita akan menghitung selisihnya, yaitu 662.616.014 rupiah. Nah, apabila jumlah persediaan yang dibuat oleh audit lebih besar daripada jumlah persediaan yang dibuat oleh klien, maka jurnal penyesuaiannya, yaitu di sisi debit ada harga pokok persediaan dan di sisi kredit ada persediaan barang dagang sebesar jumlah selisih ini, sebesar 662.616.014 rupiah. Nah, saya akan membahas tentang kertas kerja audit untuk asuransi dibayar di muka dan bukan asuransi pada periode 31 Desember 2005. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Yang pertama, kita akan membuat kolom seperti ini. Nah, langsung aja. Untuk kolom perusahaan asuransi itu ada dua perusahaan, yaitu PT Fatullah dan Ataulah, yang kedua PT Faro dan Tritan. Pada perusahaan asuransi PT Fatullah dan Ataulah itu ada beberapa jenis pertanggungan, yaitu yang pertama asuransi kebakaran gudang, asuransi kebakaran pabrik A, asuransi kebakaran kantor A, asuransi kebakaran kantor B, dan asuransi kebakaran pabrik B. Untuk yang perusahaan PT Farol dan Tristan itu ada asuransi mesin A, asuransi kendaraan, maaf ini salah, kendaraan harusnya. Yang selanjutnya asuransi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk. Untuk jangka waktunya udah tertera di soal. Untuk asuransi kebakaran gudang itu jangka waktunya dari 10 Mei 2004 sampai dengan 10 Mei 2005, karena jangka waktunya itu 1 tahun. Untuk asuransi kebakaran pabrik A, jangka waktunya dari 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007. Untuk asuransi kebakaran pabrik A itu jangka waktunya yaitu 3 tahun. Untuk yang asuransi kebakaran kantor A itu jangka waktunya dari 28 April 2005 sampai dengan 28 April 2008, karena ini adalah jangka waktunya 3 tahun. Untuk
untuk asuransi kebakaran kantor B, jangka waktunya itu juga 3 tahun dari 22 Februari 2005 sampai dengan 22 Februari 2008. Untuk yang terakhir, asuransi kebakaran pabrik B itu jangka waktunya 4 tahun dari 25 Juli 2005 sampai 25 Juli 2009. Untuk yang perusahaan asuransi yang kedua, PT Farel dan Tristan, ada asuransi mesin A, jangka waktunya 2 tahun dari 24 Mei 2003 sampai dengan 24 Mei 2005. Untuk asuransi kendaraan, jangka waktunya 2 tahun juga dari 30 Agustus 2004 sampai dengan 30 Agustus 2006. Nah, untuk asuransi mesin B, jangka waktunya itu 2 tahun dari 28 Juni 2005 sampai dengan 28 Juni 2007. Untuk yang selanjutnya, asuransi kesehatan itu jangka waktunya 1 tahun dari 25 Agustus sampai dengan 2005 sampai dengan 25 Agustus 2006. Yang terakhir, asuransi truk itu jangka waktunya 4 tahun, berarti dari 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Desember 2009. Lalu kita akan masukkan saldo 30 Desember 2004. Untuk yang tertera di soal itu ada saldo dari asuransi kebakaran gudang sebesar Rp64.711.775. Ada jumlah asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp163.580.250 dan ada saldo asuransi mesin A sebesar Rp54.321.130 dan ada saldo asuransi kendaraan Rp109.053.500. Lalu selanjutnya kita akan mengisi kolom pembayaran premi. Pembayaran premi di soal itu sudah ada saldonya dari masing-masing jenis pertanggungan. Yang pertama itu ada asuransi kebakaran kantor A dengan sebesar Rp255.550.500 dan untuk asuransi kebakaran kantor B sebesar Rp275.556 dan ada saldo pembayaran premi asuransi kebakaran pabrik B sebesar Rp248.888.808. Lalu untuk PT Farel dan Tristan, saldo pembayaran premi ada pada asuransi mesin B sebesar Rp138.271.560 dan ada asuransi kesehatan Rp70.370.340 dan ada asuransi truk sebesar Rp311.053.471. Selanjutnya kita akan mengisi kolom beban asuransi, tapi sebelum mengisi kolom beban asuransi kita akan menghitung perhitungan beban asuransi. Langsung saja, perusahaan asuransi yang pertama PT Fatullah dan Ataulah untuk jenis anggunan asuransi kebakaran gudang, untuk preminya sebesar Rp91.357.800 dengan jangka waktu 2 tahun dan tanggalnya 10 Mei 2004. Maka beban asuransi per bulannya itu rumusnya jumlah premi dibagi jumlah waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Nah, kita langsung masukkan saja. Untuk preminya Rp91.357.800 dibagi dengan jumlah waktu. Jumlah waktunya kita gantikan dengan jumlah bulan. Jadi 2 tahun itu berarti 24 bulan dikalikan dengan jumlah pembebanannya itu 12 bulan. Ketemu hasilnya Rp45.678.900. Nah, untuk asuransi kebakaran pabrik A, untuk preminya sebesar Rp196.296.300 dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggalnya 12 Juni 2004. Untuk beban asuransi per bulannya, rumusnya sama, jumlah premi dibagi dengan jumlah waktu dikalikan bulan pembebanan. Langsung saja, Rp196.296.300 dibagi dengan 36 bulan karena 3 tahun dikalikan dengan 12 bulan, yaitu jumlahnya Rp65.432.100. Nah, untuk asuransi kebakaran kantor A itu untuk preminya sebesar Rp255.550.500 dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggal asuransinya 28 April 2005. Untuk menghitung beban asuransi per bulan, langsung saja Rp255.550.500 dibagi dengan 36 bulan dikalikan dengan 8, yaitu ketemu Rp56.789.000. Nah, untuk asuransi kebakaran kantor B itu ada premi sebesar Rp275.555.550
rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggal asuransinya 22 Februari 2005. Langsung saja, beban asuransi per bulan 275.555.556 dibagikan dengan 36 bulan dikali 10 bulan ketemu 76.543.210 rupiah. Nah, untuk yang asuransi kebakaran pabrik B, untuk premi 248.888.808 rupiah dengan jangka waktu 4 tahun dan tanggal asuransinya 25 Juli 2005, maka beban asuransi per bulannya ketemu 25.925.918 rupiah. Selanjutnya perusahaan asuransi yang kedua, PT Velod dan Tristan. Untuk jenis ambulan yang pertama ada asuransi mesin A, preminya sejumlah Rp250.741.424 dengan jangka waktu 2 tahun dan untuk tanggal asuransinya 24 Mei 2003. Untuk beban asuransi per bulannya yaitu Rp250.741.424 dibagi dengan 24 bulan dikali dengan bulan pembebanannya 5 bulan, yaitu ketemu Rp54.321.130. Nah, untuk jenis ambulan yang kedua ada asuransi kendaraan. Untuk preminya sebesar Rp130.864.200 dengan jangka waktu 2 tahun dan tanggal asuransinya 30 Agustus 2004. Untuk beban asuransi per bulannya Rp130.864.200 dibagi dengan 24 bulan dikalikan dengan 12 bulan, itu ketemu jumlah Rp65.432.100. Nah, untuk jenis ambulan yang ketiga ada asuransi mesin B. Untuk preminya Rp138.271.560 dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal asuransinya 28 Juni 2005 dan untuk beban asuransi per bulannya Rp138.271.560 dibagikan dengan 24 bulan dikali bulan pembebanannya itu 6 bulan ketemu Rp34.567.890. Untuk asuransi kesehatan untuk preminya Rp70.370.340 dengan jangka waktu 1 tahun. Untuk tanggal asuransinya 25 Agustus 2005. Besar jumlah asuransi per bulannya ketemu Rp23.456.780. Nah, untuk yang terakhir ada asuransi truk, preminya Rp311.053.471 dengan jangka waktu 4 tahun dan tanggal asuransinya 30 Desember 2005. Untuk beban asuransi per bulannya yaitu jumlahnya 0 karena rumusnya yaitu Rp311.053.471 dibagi dengan 48 bulan dikalikan dengan 0 karena tidak ada bulan pembebanannya. Selanjutnya setelah kita menghitung beban asuransi, kita masukkan kepada kolom beban asuransi dan untuk itu selanjutnya kita akan menghitung saldo pada tanggal 31 Desember 2005. Saldo pada tanggal 31 Desember 2005 untuk jenis pertanggungan asuransi kebakaran gudang itu dapat dari saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransinya ketemu sebesar Rp19.032.875. Nah, untuk yang asuransi kebakaran pabrik A itu sama saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransinya ketemu Rp98.148.150. Nah, untuk asuransi kebakaran kantor A itu didapat dari pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransinya, yaitu ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp198.761.500. Untuk yang kebakaran kantor B sama pembayaran premi dikurangi dengan jumlah beban asuransi ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp199.012.346. Untuk yang pembakaran pabrik B, pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp222.962.891. Nah, untuk yang perusahaan asuransi yang kedua, untuk yang PT Velod dan Tristan, untuk asuransi mesin A sama saldo 31 Desember dikurangi dengan beban asuransinya, maka ketemu asuransinya berjumlah 0.
Untuk yang asuransi kendaraan, saldo 31 Desember dikurangi dengan beban asuransi ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp43.621.400. Nah, untuk yang mesin B sama pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransinya ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp103.703.670. Nah, untuk yang asuransi kesehatan sama pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransinya ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp46.913.560. Nah, untuk yang asuransi truk itu pembayaran premi dikurangi beban asuransi ketemu saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp311.053.471. Nah, masing-masing saldo 31 Desember 2005, beban asuransi, pembayaran premi serta saldo 31 Desember 2004 kita jumlahkan. Ketemu untuk total saldo 31 Desember 2004 sebesar Rp392.166.655. Nah, untuk total pembayaran preminya Rp1.299.690.235. Nah, untuk yang beban asuransi itu totalnya sebesar Rp441.147.028 dan untuk saldo 31 Desember 2005 totalnya sebesar Rp1.249.863. Sekian presentasi dari saya tentang kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1 untuk persediaan barang dagang dan asuransi dibayar di muka serta perhitungan dengan asuransi. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya Felicia Septiana Gunawan mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye.